Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas dan Mbak semua ya, mahasiswa Universitas Mercubuana di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di pertemuan pertama ya, eh, akan saya jelaskan terkait teknis kuliah, eh, sehingga kawan-kawan bisa memahami bagaimana ya melaksanakan proses perkuliahan selama 1 semester. Perkenalkan, nama saya Danang Prasetyo. Di Mercubuana saya mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di perkuliahan ini, kode mata kuliahnya adalah MPY 07. Jadi sifatnya full e-learning, setara dengan 2 SKS, ya, berjumlah 16 kali pertemuan. Karena sifat mata kuliah yang full e-learning, saya harapkan kawan-kawan mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan secara mandiri, ya, disiplin dan bertanggung jawab. Karena kita tidak bertatap muka melalui perkuliahan di ruang kelas, ya, tapi kita laksanakan secara daring, ya, bertatap maya seperti ini ya, melalui Zoom meeting ya, melalui e-learning dan aplikasi lainnya yang mendukung proses perkuliahan. Mandiri di sini saya harapkan kawan-kawan bisa melaksanakan perkuliahan ya, meskipun tidak bertemu langsung dengan saya, silahkan menyesuaikan kalau jadwalnya kuliah, jadwalnya mengerjakan tugas, jadwalnya mengerjakan kuis, jadwalnya berdiskusi, silahkan dilaksanakan ya, tanpa perlu diingatkan berulang-ulang. Kemudian terkait kedisiplinan ya, silahkan menyesuaikan bagaimana disiplinnya versi mahasiswa ya, ngumpulin tugas yang tepat waktu ya, mengikuti aturan ya, termasuk teknis kuliah ini mohon untuk diikuti ya, dan bertanggung jawab. Yang namanya kuliah meskipun full e-learning ya, tidak bertemu ya, mohon dilaksanakan penuh tanggung jawab, penugasan-penugasan dilaksanakan ya, dikerjakan ya, tidak melanggar kaidah-kaidah norma akademis. Perkuliahan akan dilaksanakan secara sinkron sebanyak 6 kali ya, 6 kali. Ada pertemuan pertama, ya, kali ini akan dijelaskan secara teknisnya, kemudian nanti pertemuan keempat, pertemuan ke-8, 10, 13, dan ke-15 ya. Selain pertemuan ini ya dilaksanakan secara asinkron, nanti teman-teman bisa langsung mengakses e-learning-nya untuk mengikuti perintah yang sudah ditetapkan atau anjuran ya yang tersedia di e-learning, suruh ngapain di setiap pertemuan nanti sudah disajikan di e-learning. Di pertemuan sebelum UTS terdapat 8 kali ya, pertemuan 1 sampai 8, nanti di pertemuan ke-9 ujian tengah semester. Pertemuan setelah UTS ada 6 kali ya, pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan ke-15. Untuk pertemuan ke-16-nya kita laksanakan ujian akhir semester. Terdapat 2 kali tugas sebelum UTS dan 2 kali tugas setelah UTS ya. Ada 2 kuis ya, soalnya pilihan ganda nanti ada di pertemuan ke-8 sebelum UTS dan pertemuan ke-15 sebelum UAS. Selanjutnya di setiap sesi perkuliahan yang full e-learning ya, teman-teman mahasiswa wajib membaca slide kuliah yang berupa PowerPoint atau file PDF, kemudian baca juga narasi penjelasan yang berupa file dokumen ya. Nanti teman-teman bisa download ya, di poin 1 dan 2 tersedia di e-learning. Kemudian mahasiswa juga wajib menyimak video penjelasan yang sudah disajikan link YouTube ya sebagai referensi di setiap sesinya, di setiap pertemuannya. Bisa juga link tersebut ya, link YouTube tersebut hasil rekaman dari dosen pengampu ya, yang menjelaskan materi di setiap sesinya. Atau ya,
link video penjelasan dari Google Drive dengan pemateri, dosen, tim MKU. Bisa juga nanti pertemuan kedua yang isi Bapak A, yang pertemuan ketiga yang isi video penjelasannya Ibu B. Jadi karena kita tim teaching ya di kampus ada beberapa dosen pengampu ya, sehingga kita bisa berbagi ya, video penjelasan yang nanti bisa disimak kawan-kawan mahasiswa melalui link yang tersedia di e-learning. Kemudian setiap sesi juga terdapat diskusi kelas ya, forum diskusi ini tersedia di e-learning setiap seksinya. Apabila pertemuan dilaksanakan secara sinkron Zoom, maka link Zoom-nya akan saya sampaikan sebelum jadwal yang sudah disepakati di grup WhatsApp. Jadi apabila ada sesi yang dilaksanakan secara sinkron Zoom, saya akan buat jadwal untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan seterusnya. Nanti linknya akan saya sampaikan 10 menit atau 5 menit sebelum sesi dilaksanakan. Nah, ada nilai akhir dari perkuliahan ini ya. Nilai ini saya gunakan sebagai acuan penilaian di semester sebelumnya ya. Ada nilai A dengan nilai lebih besar dari 85, nilai A minus lebih besar dari 80, nilai A per B lebih besar dari 75, dan seterusnya. Ya. Ini nilai yang digunakan sebagai acuan untuk mengisi rubrik nilai yang terdapat di sistem informasi akademik. Apabila ada perubahan terkait kebijakan atau surat edaran terkait tentang nilai dan kuantitatifnya akan disesuaikan. Selanjutnya ada 8 asesmen ya. Nanti ada 8 nilai ASN di sistem informasi akademiknya. Jadi teman-teman nanti bisa mencermati ya di akunnya masing-masing ya. Itu ada 8 ASN ya. ASN 1 ya, itu nilai yang diambil dari proses diskusi di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 dengan bobot nilai 10%. ASN 2 berasal dari nilai tugas 1 dan 2, ini dijumlah dan dirata-rata setara 10%. Kemudian ASN 3 berasal dari nilai kuis 1 ya, yang dilaksanakan di pertemuan ke-8 ya, setara 10%. Kemudian ASN keempat nilai UTS ya, itu setara 20%. ASN 5 proses diskusi ya, setelah UTS di pertemuan ke-10 sampai ke-15 nilai rata-ratanya dimasukkan di ASN ini dengan setara 10%. ASN 6 dari nilai tugas 3 dan 4 di rata-rata setara 10%, ASN 7 dari kuis 2 di pertemuan ke-15 ya, setara 10%, dan ASN 8 dari nilai ujian akhir semesternya setara 20%. Jadi ada 8 kolom nilai yang akan diisi ya, di SIA, yang teman-teman bisa mencermati ya, dari masing-masing kolom itu ada sebaran berapa persennya dan dari mana nilai itu didapatkan. Selanjutnya, nilai ASN ini masing-masing memiliki nilai minimal 50. Ya. Nilai minimal 50. Ya. Apabila nanti ada salah satu nilai yang di bawah 50, maka nilai kualitatif angkanya A, B, C, dan seterusnya itu tidak akan muncul di SIA. Ya. Maka teman-teman harus mencermati itu. Apabila ada yang di bawah 50, berarti nanti nilai kualitatifnya A, B, C, dan seterusnya itu tidak akan muncul. Untuk ASN 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, ya, apabila nilainya di bawah 50, maka dosen punya kewenangan secara otonom untuk memberikan remedi kepada mahasiswa tersebut.
Misal mengerjakan kuis 1 nilainya 45, maka saya bisa memberikan kuis ulang atau kuis perbaikan ya. Hanya saja untuk ASN 4 dan 8 apabila nilainya di bawah 50 maka mahasiswa wajib konfirmasi ke TU atau BOP. Kenapa ASN 4 dan 8? Karena ASN 4 ini kan ujian tengah semester dan ASN 8 ini kan ujian akhir semester. Yang punya kewenangan untuk melakukan revidi ya saya ya, tetapi harus seizin TU dan BOP karena sifatnya ini ujian ya. Apabila mahasiswa belum mengikuti ujian atau nilainya di bawah 50, itu teman-teman bisa menghubungi TU atau BOP, kemudian teman-teman bisa melakukan ujian ulang ya. Setelah ada kesepakatan antara BOP dengan dosen pengampu, ini soal yang akan diberikan, jadwalnya ini nanti mahasiswa akan diberikan informasi. Kemudian ada beberapa masalah dalam penilaian ya. Biasanya mahasiswa komplain kenapa nilainya di bawah 50 ASN 1 ya. Sedangkan perlu kita ingat bahwa ASN 1 itu kan dari nilai diskusi. Nah, kalau diskusinya tidak mengikuti ya secara full ya, maka nilainya dipastikan akan rendah. Sebagai contoh, sebelum UTS itu ada 7 kali sesi diskusi misal. Ternyata mahasiswa tersebut hanya aktif di 3 sesi ya, sedangkan pembaginya nilai rata-ratanya tetap 7 sesi, maka nilainya tetap di bawah ketuntasan minimal tadi ya. Jadi kalau ada 7 kali sesi diskusi dan mengikuti secara aktif di 7 kali sesi tersebut ya, misalkan nilainya 80 nilai rata-rata setiap diskusinya, ya maka jumlah 7 kali sesi dibagi 7 ya, maka nilainya bisa di atas nilai minimalnya. Tapi kalau dari 7 sesi diskusi ini ternyata hanya aktif 3 kali atau 4 kali, ya otomatis nilainya akan di bawah standarnya. Kemudian nilai ASN di bawah 50 ya, karena ada tugas yang tidak dikumpulkan di e-learning. Ada 2 kali penugasan sebelum UTS ya, untuk dijadikan nilai ASN 2 ya. Ternyata hanya mengerjakan 1 tugas, otomatis 1 tugas ini dibagi 2 ya, sebagai nilai rata-ratanya untuk diinput di ASN 2. Misal 2 kali penugasan hanya ngerjain 1 nilainya 90 ya dibagi 2 akhirnya jadi 45, masih di bawah standar minimalnya. Kemudian permasalahan ketiga yang sering ditemukan, status di SIA itu masih belum lunas ya, BL ya. Ada mahasiswa yang tanya, BL apa? Yaitu belum lunas secara administrasi, sehingga dosen tidak dapat input nilai ASN 4 dan ASN 8. ASN 4 ini UTS, ASN 8 UAS. Kalau mahasiswa itu belum menyelesaikan administrasi, kolom nilai di akun dosen itu terblokir. Ya. Jadi dosen tidak bisa input itu. Yang bisa membuka hanya bagian akademik, bagian keuangan kampus. Nah, kalau statusnya BL, tidak bisa diinput ya. Pas UTS bisa mengikuti UTS, bisa diinput nilainya. Ternyata pas UAS tidak bisa diinput karena statusnya BL ya, nanti otomatis kosong di situ. Apabila menemukan permasalahan ini, silahkan menghubungi TU atau BOP. Kemudian permasalahan yang pernah ditemukan lagi, nilai hurufnya tidak muncul, ABC-nya itu tidak muncul. Karena ada salah satu nilai di bawah 50 atau ada nilai ASN yang kosong. Misal sama sekali tidak mengerjakan tugas, maka nilai ASN-nya kosong. Itu nanti nilai hurufnya ABC itu tidak muncul di SIA. Kemudian terkait diskusi kelas, forum ya, ada pertanyaan pemantik dari dosen pengampu ya. Nanti saya kasih satu pertanyaan pemantik, saya buatkan subjek diskusi di e-learning di setiap sesinya. Setiap mahasiswa wajib menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Mahasiswa dilarang membuat subjek diskusi baru, nggak perlu ya. Jadi dari subjek yang sudah ada silahkan menjawab diskusi tersebut. Setelah itu
Mahasiswa saling mengomentari jawaban mahasiswa lainnya ya, dapat bertanya, menambahi jawaban, menyanggah ya. Jawaban temannya disanggah, jawaban temannya ditambahi nih biar lengkap nih. Atau bertanya ada hal-hal yang belum dipahami dari jawaban mahasiswa, itu silahkan ditanyakan. Nah, termasuk mahasiswa bisa berkomentar apabila jawabannya diambil sama mahasiswa lainnya. Ini pernah terjadi ya. Mahasiswa sudah awal mengerjakan duluan di atas, kemudian di bagian bawah ternyata jawabannya dikopas sama teman lainnya. Itu silahkan berkomentar. Sehingga setiap mahasiswa wajib aktif dengan 3 komentar berbeda kepada mahasiswa lainnya. 3 komentar kepada mahasiswa dan 1 jawaban atau komentar kepada pertanyaan pemantik dosen. Jadi total ada 4 jawaban. Dari 4 jawaban ini akan diambil nilai rata-rata sehingga ketemu nilai diskusi sesi 1, nilai diskusi sesi 2, dan seterusnya. Oke, begitu. Selanjutnya, setiap komentar terdapat nilainya. Ya. Ingat, ya, setiap komentar yang disampaikan ada nilainya. Tetapi jangan hanya berkomentar ya, setuju, tidak setuju. Ya. Jadi ada penjelasannya, ada alasannya. Setuju karena apa, tidak setuju karena apa. Izin bertanya, ini bertanya terkait apa, gitu. Silahkan disampaikan di komentar. Jangan hanya ya, tidak, itu tidak diperkenankan. Ya. Akan mengurangi bobot nilai. Ya. Jawaban dilarang copy paste ya, silahkan berargumen ya. Sumber dari internet hanya sebagai rujukan. Ketika membahas terkait kenakalan remaja misalnya, silakan ada sumber dari internet disajikan, kemudian kita berikan argumennya. Jangan hanya ngambil berita tempel buat jawab, ngambil dari internet tempel di jawaban komentar, tidak ya. Hindari jawaban diskusi yang berasal dari Wikipedia, ya, Blogspot, ya, atau Brandly, ya, situs-situs seperti ini kita hindari, tidak mengambil jawaban dari situ. Karena berargumen itu menggunakan penalarannya masing-masing. Ya. Jadi dari internet hanya sebagai rujukan. Apabila mampu membuktikan bahwa jawabannya diambil mahasiswa lain atau ada mahasiswa lain yang kopas, ya, silahkan disampaikan. Akan diberikan apresiasi dengan skor 100. Bapak, jawaban saya diambil mahasiswa ini buktinya. Saya sudah jawab di awal kok diambil jawabannya sama. Nanti kalau berkomentar seperti itu tak kasih skor 100, kemudian mahasiswa yang melakukan copy paste nanti skornya kosong. Mahasiswa wajib menjawab dan berargumen sendiri asli ya, bukan ambil dari pendapat para ahli ya, tidak. Karena jawaban mahasiswa dengan jawaban ahli hukum tata negara dengan pakar itu akan berbeda. Gitu ya. Jadi silahkan gunakan penalarannya untuk berargumentasi. Sumber berita yang di copy paste ya hanya untuk menyajikan data, berita atau fenomena, bukan sebagai inti jawaban. Waktu diskusi dibuka selama 3 hari. Misal jadwalnya di hari Jumat, maka dibuka sejak Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya, 3 hari. Nanti jadwalnya Sabtu ya berarti dibuka Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ada 3 hari untuk menjawab sesi diskusi ini. Untuk antisipasi kawan-kawan mahasiswa yang mengalami kendala jaringan, listrik padam, atau masih bekerja, ini masih ada tanggungan deadline, monggo disesuaikan. Ya. Ada waktu 3 hari. Kemudian ada tugas, ya, terdapat 4 kali penugasan, ya. Penugasan, ada tugas yang berupa IC, ada tugas berupa proyek aktualisasi Pancasila, termasuk nanti ada tugas juga memanfaatkan media sosial untuk promosi, ya. Bagaimana mengaktualisasikan Pancasila, bagaimana memahami Pancasila, bagaimana mempromosikan Pancasila. Nanti silahkan memanfaatkan media sosial. Apabila tugas itu berupa IC, filenya PDF ya, di-upload di e-learning ya. Bukan copy paste ya. Kalau copy paste skornya jelas langsung 0 ya. Apabila berupa project nanti yang di-upload di e-learning berupa foto atau video. Misal menggunakan
media sosial ya, nanti yang diupload linknya itu juga bisa, atau fotonya, atau video ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada beberapa tugas, ini ada 4 ya, pertemuan kelima kita akan menemukan aturan-aturan yang pernah kita alami, aturan yang pernah kita lihat atau kita baca yang menjadi penjabaran nilai-nilai Pancasila. Misalnya ada aturan terkait pendidikan misalnya. Oh, ternyata kehidupan kita itu harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Oh, pendidikannya tetap mengacu pada nilai-nilai ketuhanannya untuk membentuk peserta didik yang religius ya. Oh, ada di aturan ini ya. Ini contohnya. Di pertemuan ketujuh ada penugasan terkait kasus-kasus ya yang mengancam ideologi Pancasila. Kita bisa temukan berita atau kita punya pengalaman melihat orang di sekitar kita bahwa ada orang yang terjerat kasus radikalisme, misalnya terorisme, atau gaya hidup yang hedonisme, misalnya. Itu bisa jadi contoh nanti ya disajikan di IC ya. Kemudian pertemuan ke-11 ada analisis etika pergaulan generasi muda saat ini. Oh ini loh, ternyata ada etika yang diabaikan gitu dalam bergaul misalnya. Nanti teman-teman mengcounternya dengan ini loh yang saya lakukan untuk melawan atau mencegah supaya perbuatan ini tidak terjadi. Jadi ada contoh buruknya dan bagaimana upaya kita mengcounter itu, ya, mengcounter perilaku-perilaku buruk di kehidupan sehari-hari. Nanti di pertemuan ke-14 teman-teman menemukan contoh-contoh pemanfaatan iptek ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oh ini ada media sosial, di dalamnya ada komunitas yang peduli kanker, komunitas yang peduli pendidikan, yang komunitas yang peduli pada ODGJ misalnya. Ini pemanfaatan itu. Oh ini ada robot yang bisa menari, ini robot yang bisa membantu praktek kedokteran. Misalnya. Oh, ini ada aplikasi yang bisa diunduh di handphone ya, sehingga masyarakat bisa tahu waktu beribadah, masyarakat bisa membaca kitab suci ya. Ini ya contoh-contoh pemanfaatan iptek. Kemudian ada kuis ya, diselenggarakan di pertemuan ke-8 dan 15 ya, tersedia di e-learning. Kuis berupa soal pilihan ganda sebanyak 50 soal dengan durasi waktu 50 menit ya. Waktu mengerjakannya pada hari sesuai jadwal kuliah. Ya. Misal jadwalnya hari Jumat, nanti kuis itu akan dibuka dari pukul 7 sampai pukul 23. Namun, mahasiswa hanya memiliki waktu 50 menit setelah membuka dan memulai mengerjakan. Meskipun dibuka sejak pukul 7 sampai pukul 27, tapi kalau sudah mulai mengerjakan, klik waktunya berjalan ya, 50 menit berkurang terus gitu. Jadi dibuka, memang dibuka dari pagi sampai malam, tapi kalau sudah mulai mengerjakan, waktunya berjalan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk ngintip soalnya, lihat dulu soalnya, cari bocoran soalnya, tidak bisa. Ya. Meskipun soal sudah dibuka pukul 7 sampai 23, tetap waktu 50 menit mulai mengerjakannya, setelah mulai mengerjakan itu berjalan. Jadi teman-teman tidak boleh mengerjakan 10, nanti istirahat dulu jeda, nanti pukul 9 ngerjain lagi, nggak bisa. Ya. Jadi silahkan menyesuaikan, kalau sudah siap pukul 7 ya silahkan mulai mengerjakan, kalau siapnya pukul 9 pas luang atau pas istirahat pukul 12 silahkan menyesuaikan. Nilai kuas ini akan dapat dilihat oleh mahasiswa setelah selesai mengerjakan. Jadi di akun e-learning masing-masing, nanti setelah mengerjakan kuis, teman-teman bisa melihatnya. Oh nilainya 80, jadi bisa cross-check. Di ASN 3 itu kan nilai kuis 1. Setelah ngerjain kuis 1, oh berarti besok ASN 3 saya nilainya sekian, sama enggak? Kalau ada perbedaan, nanti bisa konfirmasi ke saya. Misal mengerjakan kuis nilainya 80, di ASN 3 kok nilainya 81 misalnya. Bisa komplain, ya, bisa konfirmasi.
Oke, selanjutnya saat sinkron Zoom, link akan di-share di grup ya 10 atau 5 menit sebelumnya. Nanti saya sampaikan di grup, oh untuk pertemuan kesekian kita mau sinkron Zoom, ada beberapa sesi, saya sampaikan sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan seterusnya. Pukul sekian, sehingga mahasiswa bisa milih ya, saya oh pas jam ini kebetulan meskipun sesuai jadwal kuliah tapi saya masih di jalan, oh ikut yang selanjutnya boleh silahkan ya. Jadi setiap pekan, setiap pertemuan itu Senin sampai Jumat gitu kan, ada hari efektif ya untuk kuliah ya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nanti kalau saya buat sesi hari Selasa, teman-teman bisa ikut Selasa silahkan, padahal jadwalnya Jumat nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya buat sesi di hari Kamis, sedangkan jadwalnya hari Selasa, mau ikut Kamis, silahkan. Jadi di rentang minggu itu, teman-teman bisa mengikuti sekali sesi sinkron Zoom ya, di pertemuan yang sudah ditetapkan tadi, kapan saja akan ada sesi sinkron Zoom. Jadi silahkan menyesuaikan ya, silahkan menyesuaikan. Kemudian wajib on cam ya, bebas tapi sopan, dapat dilakukan dari mana saja, mau di kantin, mau di kelas silahkan, mau di rumah kontrakan kos silahkan. Yang penting bebas, rapi, sopan. Ya. Saat sesi sinkron room ya dilarang berisik ya saat ada aktivitas diskusi, tanya jawab, kemudian paparan dari dosen, nah itu jangan berisik ya. Termasuk jangan coret-coret layar itu masih pernah terjadi ya seperti itu. Ya. Manfaatkan saat sesi sinkron Zoom untuk bertanya jawab, diskusi ya, bisa saja saat Zoom itu saya buatkan breakout room, kemudian teman-teman masuk ke ruangan-ruangan yang sudah saya buat. Nanti teman-teman saya berikan topik untuk berdiskusi di masing-masing ruangan tersebut, kemudian mengerjakan bareng-bareng, berargumen, berdiskusi, silakan. Ya. Kemudian sesi sinkron Zoom ini silahkan di screenshot ya waktu hadir di sesi sinkron Zoom yang ada foto kita saat foto mahasiswa saat mengikuti sesi tersebut untuk dijadikan bukti hadir. Nanti saya buatkan ruang untuk upload di e-learning bukti hadir Zoom. Ya upload di situ. Dari uploadan itu saya bisa mendeteksi siapa mahasiswa yang ikut, siapa yang tidak ikut. Nanti tinggal merekap ke kehadiran di SIA. Begitu ya, Mas dan Mbak semua. Nah, bagaimana dengan yang tidak dilaksanakannya sinkron Zoom ya, atau video conference ya? Teman-teman kehadirannya akan berdasarkan pada proses diskusi yang diikuti. Kalau ikut diskusi di setiap sesi ya berarti dianggap masuk. Kalau tidak ikut di diskusi tersebut ya berarti tidak masuk. Jadi ada dua kerugian kalau tidak ikut diskusi. Tidak ada nilai diskusinya, tidak hadir perkuliahannya. Oke, kita lanjut. Untuk UTS dan UAS itu soalnya berupa soal esai, penalaran, argumen, analisis kasus. Tidak berupa teoritis menurut para ini, ahli ini, gitu tidak. Tapi teman-teman akan disajikan kasus, kemudian berargumen, mengomentari kasus itu. Berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari selama proses perkuliahan. Kemudian dikerjakan di ruang kelas sesuai jadwal yang sudah disampaikan oleh bagian akademik. Jadwalnya sekian, tanggal sekian, pukul sekian, silahkan datang ke ruang kelas, ya, duduk sesuai nomor urut atau persensi, nanti akan dibagikan lembar jawab dan soal oleh pengawas, silahkan ditulis tangan di lembar folio yang sudah disediakan oleh kampus. Ya. Dan harap tulisannya dapat dibaca, ya. Jangan sampai tulisannya berantakan acak-adut ya, ini nanti yang baca kesulitan ya. Jadi mohon dengan sangat tulisannya dibuat sebaik dan serapi mungkin ya. Apabila ditemukan catatan di berita acara bahwa mahasiswa dengan nomor urut, nomor induk, mahasiswa nama ini itu melakukan pelanggaran atau melakukan kecurangan ya, nanti
skornya 0 ya. Atau pelanggarannya ringan nanti skornya 50 gitu. Enggak tak baca langsung 50 atau 0 gitu kalau pelanggarannya berat atau ringan ya. Karena pengawas akan menulis kejadian-kejadian yang melanggar aturan di berita acara ujian. Nilai akan saya upload di SIA dengan kisaran 3 sampai 5 hari setelah ujian. Maksimal 7 hari setelah ujian itu nilai sudah saya input di sistem informasi akademik. Teman-teman bisa mantau untuk ujian tengah semester itu di ASN 4 dan ujian akhir semesternya di ASN 8. Bisa lihat, bisa mantau di sana. Jadi saya punya target kerja maksimal 7 hari itu sudah harus selesai. Maka saya kasih rentang 3 sampai 5 hari itu aman ya. Aman. Setelah ujian nanti lembar jawabnya saya ambil sore harinya, malamnya bisa mulai saya koreksi. Oke, itu Mas dan Mbak semua ya. Silahkan apabila ada pertanyaan terkait teknis kuliah, silahkan disampaikan. Nanti teman-teman bisa bertanya. Oke, silahkan.